Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini, kita segera bergabung dengan Bribtu Susan, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur. Bribtu Susan, silahkan dengan laporannya. Ya, baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Kami dari NTMC Polri mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini, tepatnya di Simpang PGC Cililitan. Dan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini menjelang jam pulang perkantoran sudah terlihat mulai adanya peningkatan arus kendaraan dari berbagai arahnya. Baik dari arah Kalibata yang akan menuju ke Kalimalang maupun Kramat Jati, terpantau padat, terlihat adanya antrian pada traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Dan kendaraan saat ini masih didominasi kendaraan roda 2. Ketersendatan juga disebabkan karena adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan pada kawasan Simpang PGC ini juga banyaknya pertokoan sehingga banyak kendaraan yang keluar masuk dari kawasan ini yang harap diantisipasi oleh para pengendara yang akan melintas pada kawasan ini. Kemudian dari arah Kalibata yang akan menuju ke Meijen Sutoyo maupun dari arah sebaliknya yakni dari Meijen Sutoyo yang akan menuju ke Dewi Sartika Kalibata atau yang akan menuju ke Kramat Jati juga terlihat cukup padat dan jadi adanya antrian pada traffic light. Selepas traffic light kendaraan masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Sementara situasi arus lalu lintas dari arah Condet yang akan menuju ke arah Kalibata maupun yang akan berbelok ke arah Meijen Sutoyo juga masih cukup ramai lancar. Harap selalu berhati-hati dikarenakan banyaknya pertokoan dan pusat perbelanjaan di kawasan ini yang perlu diantisipasi oleh para pengendara yang keluar masuk kendaraan dari pusat perbelanjaan yakni dari PGC Cililitan. Harap para pengendara roda 2 untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda pada trotoar jalan demi kenyamanan pengguna jalan. Juga patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berada di sepanjang perjalanan Anda. Dan harap para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas dan saling menghormati sesama pengguna jalan lainnya. Dan juga ikuti arahan petugas kami yang saat ini sudah berada di lapangan. Dan pemirsa, untuk informasi lalu lintas kami selalu siap melayani Anda di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke rekan Lydia di studio dan selamat sore, salam presisi. Bribtu Susan, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Kepala Satuan Tugas Hubungan Masyarakat Operasi Lilin 2023, Brigjen Pol Muhammad Hendra Suhartiono mengungkapkan Divisi Humas Polri turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran Operasi Lilin 2023 untuk mendukung pelaksanaan pengamanan Natal dan perayaan Tahun Baru yang berlangsung selama 12 hari, yakni pada 22 Desember hingga 2 Januari 2024. Berikut informasi atau keterangan selengkapnya. Apel kesiapsiagaan Divisi Humas Polri dalam rangka Operasi Lilin 2023 berlangsung pada Senin 18 Desember 2023. Dipimpin Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Sandi Nugroho, apel tersebut diikuti para pejabat utama Divisi Humas Polri, yakni Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Gatot Repli Handoko, Karo PID Brigjen Polisi Muhammad Hendra, serta para Kabak Divisi Humas Polri dan seluruh personel Divisi Humas Polri. Dalam kegiatan ini, Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Sandi Nugroho menyampaikan, dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru, sebanyak 129.923 personil gabungan dikerahkan dan 2.451 posko pelayanan, pengamanan maupun posko terpadu didirikan di sejumlah wilayah selama Operasi Lilin 2023. Irjen Polisi Sandi Nugroho menekankan kepada personil Divisi Humas Polri sejumlah hal, diantaranya agar mempersiapkan dan melaksanakan SOP operasi yang telah dibuat, bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk sosialisasi kebijakan terkait Nataru, mempersiapkan patroli udara bersama media, bekerja sama dengan media untuk memberikan perkembangan jalur mudik, melakukan sosialisasi melalui media resmi Polri, meningkatkan konten sosialisasi melibatkan tokoh dan publik figur di media sosial.
Rekan-rekan yang saya hormati, operasi lilin tahun ini juga beririsan dengan kegiatan pengamanan tahapan kampanye dalam operasi Mantap Berata, sehingga seluruh kegiatan operasi tersebut harus berjalan dengan aman dan lancar. Divisi Humas Polri melalui Satgas Humas dalam operasi lilin 2023 melaksanakan kegiatan operasi mulai dari tahapan pengawalan seperti halnya saat ini, kemudian pelaksanaan hingga pengakhiran. Dalam pelaksanaan operasi lilin 2023, beberapa hal yang harus dilaksanakan antara lain, persiapkan dan laksanakan SOP operasi yang telah dibuat. Sekali lagi, tanpa adanya perencanaan yang baik, maka kita tidak akan bisa melaksanakan item-item kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Yang kedua, bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk sosialisasi kebijakan-kebijakan terkait Nataru. Jadi kompuler kegiatan dengan Korlantas ataupun yang lainnya untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang ada di lapangan seperti halnya pengalaman Nataru sebelumnya untuk jangan terjadi di Nataru tahun ini. Jadi kebijakan-kebijakan terbaru silakan dikompuler kemudian dijadikan sebagai bagian dari SOP yang akan kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, persiapkan juru bicara serta rencana patroli udara bersama media. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan seperti halnya waktu Lebaran, sehingga perlu antisipasi nanti dengan Karopenmas dan kawan-kawan. Yang keempat, bekerja sama dengan media TV dan radio, baik nasional maupun lokal, untuk memberikan update terkini di sepanjang jalur mudik. Alhamdulillah pada tahun yang lalu berjalan dengan baik, tinggal kita ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Yang kelima, melakukan sosialisasi melalui media streaming Polri dan media sosial resmi Polri serta milik Kasatwil ataupun Kasatker yang sudah tergelar selama ini. Yang keenam, meningkatkan konten sosialisasi melalui Polri TV, NTMC dengan melibatkan tokoh-tokoh dan publik figur yang diamplifikasi berbagai platform di media sosial. Yang ketujuh, mengoptimalkan peran Kasatwil, Kabitumas Wilayah, Kasatker, dan Babin Kamtipmas dalam melakukan himbauan Kamtipmas di lapangan. Operasi Lilin merupakan sebuah operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan setiap tahun untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Operasi Lilin 2023 akan berlangsung pada 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, diperkirakan pada Nataru 2023 sebanyak 107,63 juta orang dan 2.884.595 kendaraan akan melakukan perjalanan ke luar Jakarta. Dari Jakarta, Jelang Tita Baskara, Willy Amanda, Fajar Mardiansa melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait kasus pembunuhan terhadap seorang petugas imigrasi Jakarta Barat yang jatuh dari lantai 19 salah satu apartemen di Ciledug, Kota Tangerang. Dan untuk mengetahui situasi terkini atau informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Jelang Tita Baskara. Ya, Jelang, seperti apa perkembangan terkini terkait konferensi pers yang digelar hari ini di Polda Metro Jaya? Terima kasih, Lydia. Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait dengan pembunuhan yang menimpa salah satu petugas imigrasi berinisial TFF berumur 28 tahun yang meninggal akibat jatuh dari lantai 19 dari 19 apartemen yang terletak di Tangerang, lebih tepatnya di Ciledug, Tangerang. Konferensi pers ini dihadiri oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Samian, Kabid Dokes Polda Metro Jaya, Kombes Pol Heri Wijatmoko, dan perwakilan dari Apsifor serta Puslap 4 Polri. Adapun beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, antara lain seperti bingkai jendela serta pecahan kaca yang sudah hancur,
kain lap oranye, sendok dan centong, baju Adidas warna putih, serta beberapa barang lain yang sudah dibungkus oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam konversi pers ini, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi menegaskan bahwa dari seluruh barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, menegaskan atau menyimpulkan bahwa kematian yang dialami oleh korban berinisial TFF umur 28 tahun adalah akibat dari pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Daljong Kim. Berikut pemaparan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Dari beberapa alat bukti, dari keterangan ahli dari multidisiplin ilmu yang saya perlu jelaskan secara pelan-pelan. Yang pertama, bahwa kejadian ini diawali adanya peristiwa awal di mana korban bersama rekannya sesama pegawai imigrasi ya ini menjemput 2 orang yang ada di apartemen itu ya atas nama Hendar dan juga Kim Daljong. Kemudian mereka ke tempat hiburan malam. Ya. Kemudian terjadi keributan di tempat hiburan malam itu, minum-minum dan lain sebagainya, ya. Tetapi keributan itu bukan dengan korban, tetapi dengan rekan yang lain, ya, atas nama Hendar. Di tempat hiburan itulah pelaku Kim Daljong ini sempat memecahkan gelas dan akhirnya tangannya terluka. Kemudian mereka bersama-sama kembali ke apartemen, sempat mengisi bensin dulu, ya. Kemudian saat itu korban sempat 1 kali naik, kemudian turun kembali. Nah yang kedua kali memapah tersangka. Ya. Ini terekam oleh CCTV. Nah tim digital forensik sudah menganalisis itu bahwa pada saat masuk ke sana itu dengan 2 orang atas nama korban dan juga tersangka Kim Daljong ini. Itu semua lengkap di CCTV. Nah kemudian tidak lama dari itu, security menangkap ada keributan di lantai 19. Kemudian terdengar awal adanya pecahan kaca yang jatuh. Baru kemudian disusul suara kemudian. Nah, jadi ini identik dengan keterangan dari fisika forensik menyatakan antara kaca pecah dan korban ini merupakan suatu 2 peristiwa yang berbeda. Ya bisa diterima rekan-rekan ya. Nah keterangan daripada pelaku ini bahwa yang bersangkutan menyangkal bahwa dia bersama 2 orang, bahwa saya sendirian, tidak dengan 2 orang. Padahal CCTV berkata tidak, mereka 2 orang. Dan saat itu juga terekam pada saat dicoba dibuka oleh security dan juga dari mechanical engineering yang ada di apartemen, terlihat di sana tersangka membawa pisau dan panci air panas. Dan sebelum didobrak, itu sempat ditanya, Fatah mana? Ini kan korban. Dijawab dari dalam, mati katanya. Ini mengindikasikan bahwa dia tahu bahwa Fatah sudah mati. Nah kemudian rekan-rekan sekalian, kita melakukan olah TKP berkali-kali bersama tim lengkap, fisika forensik, kimia biologi forensik. Kita temukan tanda-tanda di sana ataupun alat bukti. Ya. Yang pertama ditemukan bercak darah yang melingkar seperti ini. Seperti dari tangan, diduga dari tangan pelaku ini seperti melingkar di tembok. Di seputar sofa juga banyak ceceran darah. Ya. Kemudian juga kaca yang sempat dilempar ini hasil pemeriksaan dari tim laboratorium forensik tidak ada unsur paksaan dilepas. Biasa kemudian dilempar. Ya. Kemudian menuju ke balkon, ada pagarnya ini, itu ada tempat jemuran baju juga tertekan ke bawah dan di balkon ada darah dan DNA dari pelaku. Jadi artinya tempat di mana pelaku ini jatuh itu ada DNA daripada pelaku. Ya. Kemudian juga rekan-rekan sekalian, ya, kunci pintu di mana kaca ini pintu kaca ini sempat dilepas, itu ada DNA daripada pelaku Kim Daljong. Ya, artinya ini sebuah rangkaian kejadian, alat bukti yang kita temukan.
termasuk kita temukan DNA campuran di sendal yang ada di seputaran sofa itu, dan di sendal ini adalah sendal daripada korban yang notabene baru ketemu hari itu, tapi di sendal itu di atasnya ada DNA daripada pelaku juga. Oleh karena perbuatannya, tersangka Dal Jong Kim dijerat dengan pasal 3338 KUHP dengan ancaman pidana paling lama penjara selama 15 tahun. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Jelang atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.